Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi, NIM 1831041157, kelas PJKRE 18, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yakni penelitian, rancangan eksperimen, dan non-eksperimen, dasar penelitian. Melaksanakan penelitian. Sistematis penelitian tersebut hendaknya mengikuti pola urutan yang telah ditentukan. Setiap urutan hendaknya dilaksanakan secara tertib. Tidak boleh ada yang dilewati tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Terencana penelitian hendaknya dilakukan secara sengaja yang telah dilengkapi dengan rancangan dan prosedur penelitiannya, mengikuti metode serta langkah-langkah ilmiah sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sainsis. Tugas dan metode dasar penelitian. Cara melaksanakan penelitian, yaitu langkah-langkah pokok penelitian. Yang pertama, identifikasi, penentuan dan perumusan masalah. Yang kedua, pengumpulan data dan kajian pustaka. 3. Perumusan anggapan dasar, asumsi dan hipotesis. 4. Perumusan definisi operasional variabel. 5. Variabel penelitian. 6. Instrumen penelitian. 7. Penyusunan rancangan penelitian. 8. Populasi dan sampel. 9. Data dan pengumpulan data. 10. Pengolahan dan analisis data. 11. Interpretasi hasil analisis data. 12. Penyusunan laporan penelitian. Pelaksanaan penelitian, metode rancangan, tujuan dan sifat masalah. Kaitan antara tujuan, sifat masalah dan penyusunan rancangan penelitian dapat dilihat pada bagian di bawah ini. Tujuan penelitian dan sifat masalah dispesifikasikan, menentukan ruang lingkup dan arah yang jelas secara pendekatan terfokus pada menentukan target area yang terbatas rancangan penelitian, daerah sasaran kelompok rancangan penelitian. Ada eksperimen. Yang pertama, eksperimen lemah. Yang kedua, eksperimen sebenarnya. Yang ketiga, eksperimen semu. Dan non-eksperimen, historis, deskripsi, perkembangan kasus dan lapangan, korelasi, kausal, komparatif, dan tindakan. Tujuan yang ingin dicapai hendaknya tidak terlalu bersifat umum. Dispesifikasikan, memiliki kurang lingkup dan arah yang jelas. Terfokus pada target area, contoh ingin memperoleh informasi tentang umum, ingin memperoleh gambaran tentang spesifik yang tergantung pada yang akan ditelitinya. Metode hendaknya struktur belajar dan sebagainya. Tujuan dan sifat masalah menentukan metode penelitian yang akan digunakan. Rancangan penelitiannya. Eksperimental, dan eksperimental. Harus deskripsi perkembangan kasus dan lapangan, korelasi, kausal, komparatif, tindakan. Metode penelitian. Yang pertama, historical
historical dasar. Tujuan membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensintesikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Karakteristik yang pertama, banyak menggunakan data yang diobservasi oleh orang lain, data sekunder. Yang kedua, seringkali penelitian ini hanya beberapa kumpulan informasi yang kedatangan kurang variabel, berat sebelah dan bias. Yang ketiga, penelitian ini selain data sekunder juga tergantung pada data primer yang dikumpulkan melalui pengamatan secara langsung pada objek subjek yang ditelitinya. Di antara kedua data tersebut, data primer dianggap memiliki otoritas sebagai bukti tangan pertama dan diberi prioritas dalam pengumpulan data. Langkah-langkah pokok yang pertama, definisikan masalah. Tanyakan kepada diri sendiri apakah pendekatan historis ini merupakan yang terbaik dalam permasalahan ini. Apakah data yang penting dapat digunakan? Apakah hasil memiliki manfaat yang cukup signifikan? Yang kedua, nyatakan tujuan penelitian. Apabila memungkinkan, rumuskan juga hipotesis yang akan memberikan arah serta fokus penelitian. Yang ketiga, kumpulkan data, bedakan mana yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Yang keempat, evaluasi data yang terkumpul. Kemudian, kemukakan kritik internal dan eksternal. Yang kelima, tuliskan laporan yang mencakup pernyataan masalah, review terhadap sumber materi, pernyataan asumsi, hipotesis dasar. Bila ada, introspeksikan data dan buat kesimpulan dan biografi. Yang kedua, descriptive research. Tujuan untuk membuat pencadaran atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Karakteristik yang pertama, secara harfiah, digunakan untuk mendeskripsikan situasi-situasi atau peristiwa penelitian. Deskriptif tersebut merupakan akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata yang tidak perlu mencari atau menjelaskan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, mendapatkan makna dan implikasi, meskipun penelitian bertujuan lebih kuat untuk menemukan hal-hal tersebut. Mencakup juga metode-metode deskriptif, akan tetapi para ahli penelitian masih belum memiliki kesepakatan mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan penelitian deskriptif dan sering memiliki pengertian yang lebih luas mencakup seluruh bentuk penelitian kecuali penelitian historis dan eksperimental. Dalam konteks yang lebih luas ini, istilah study survey lebih sering digunakan. Yang kedua, tujuan dari penelitian survei adalah mengumpulkan informasi faktual secara mendetail yang mencandra gejala yang ada, mengidentifikasi masalah-masalah atau melakukan justifikasi kondisi-kondisi dan praktek-praktek yang sedang berlangsung, dan membuat pertandingan dan evaluasi, mendeterminasi apa yang dikerjakan orang lain apabila memiliki masalah atau situasi yang sama, dan memperoleh keuntungan dan pengalaman mereka untuk membuat rencana dan membuat keputusan di masa yang akan datang. Langkah-langkah pokok yang pertama, definisikan tujuan secara jelas dan stil yang spesifik, fakta dan karakteristik yang apa yang ingin ditemukan. Yang kedua,
Rencanakan pendekatannya, bagaimana data akan dikumpulkan, bagaimana subjek akan dipilih untuk menjamin bahwa subjek tersebut memiliki seluruh populasi yang akan dideskripsikan. Instrumen atau teknik observasi apa yang tersedia atau perlu untuk dikembangkan. Apakah metode pengumpulan data yang akan digunakan perlu diuji coba di lapangan, dan apakah para pengumpulan data perlu dilatih terlebih dahulu. Kumpulkan data. 4. Tuliskan laporan. Developmental research. Tujuan penelitian untuk menyelidiki pola dan urutan pertumbuhan dan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Beberapa karakteristik. Yang pertama, memfokuskan pada studi mengenai variabel-variabel dan perkembangan selama beberapa bulan atau tahun. Penelitian ini menanyakan apakah pola pertumbuhan lainnya, arahnya, urutannya, dan faktor-faktor yang saling terkait mempengaruhi sifat-sifat perkembangan itu. Yang kedua, masalah sampel pada metode longitudinal adalah kompleks yang terbatasnya jumlah subjek yang dapat diikuti dalam waktu tahunan. Faktor-faktor yang cenderung menyebabkan terjadinya bias pada metode longitudinal. Sekali dimulai studi longitudinal, tidak memungkinkan diadakan perbaikan dalam hal-hal yang bersifat teknis pada keilmuan komunitas prosedur metode tersebut. Yang ketiga, studi horizontal biasanya meliputi subjek yang lebih banyak, akan tetapi mencandra faktor pertumbuhan yang lebih sedikit dibandingkan dengan studi longitudinal. Studi longitudinal cukup mahal. Pendekatan cross-functional tidak terlalu mahal dan lebih cepat karena kurun waktu yang lama diganti dengan sampel dari kelompok umur yang berbeda. Keempat, studi kecenderungan memiliki kelemahan bahwa faktor-faktor yang tidak dapat diramalkan mungkin masuk dan mengidentifikasi atau membuat kecenderungan yang didasarkan masa lampau menjadi tidak sah. Pada umumnya, prediksi untuk waktu yang lama adalah perkiraan pendidikan educated yang gas, sementara prediksi untuk waktu yang pendek lebih reliable dan valid. Langkah-langkah pokoknya: yang pertama, definisikan masalahnya atau nyatakan tujuan-tujuannya. Yang kedua, lakukan telah keputustaan untuk menentukan garis dasar informasi yang ada dan membandingkan metodologi penelitian, termasuk instrumen dapat digunakan dan teknik-teknik pengumpulan data. Yang ketiga, rancangan cara pendekatan. Yang keempat, kumpulan data. Dan yang kelima, evaluasi data dan susunan serta laporkan hasilnya. Tujuan penelitian untuk mempelajari secara 4 fase and available study research. Tujuan penelitian untuk mempelajari secara intensif mengenai latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, institusi, atau masyarakat. B. Karakteristik. Yang pertama, studi kasus merupakan pendidikan yang mendalam pada suatu unit sosial yang menghasilkan suatu gambaran yang lengkap dan terorganisasi dengan baik mengenai unit tersebut. Tergantung pada tujuan lingkup, studi ini dapat mencakup keseluruhan siklus hidup atau hanya bagian-bagian tertentu. Studi ini dapat hanya terfokus pada faktor-faktor yang spesifik saja atau dapat juga mengambil keseluruhan dari unsur dan peristiwa. Yang kedua, dibandingkan dengan studi survei yang cenderung menguji sejumlah kecil variabel pada unit sampel.
yang besar. Studi kasus ini menguji jumlah unit kecil dengan variabel-variabel dan kondisi yang besar. Adapun keunggulannya, yang pertama, studi kasus terutama sangat bermanfaat sebagai latar belakang informasi untuk perencanaan penelitian utama di dalam social sciences. Karena dilakukan secara intensif, studi ini memberikan penjelasan tentang variabel-variabel penting, proses-proses dan interaksi-interaksi yang memerlukan perhatian lebih intensif. Yang kedua, data studi kasus melengkapi contoh-contoh yang berguna untuk mengilustrasikan penemuan-penemuan digenerasikan secara statistik. Adapun kelemahan, yang pertama, karena fokusnya yang sempit terhadap unit-unit yang kecil, studi kasus dibatasi dalam privatnya. Yang kedua, studi kasus terutama diwarnai oleh sifat kebertasbelahan subjek hasilnya. Langkah-langkah pokok, yang pertama, nyatakan tujuan-tujuannya apa yang menjadi unit-unit studi dan karakteristiknya, hubungannya dan proses-proses yang akan mengarahkan penyelidikan. Yang kedua, rancangkan cara pendekatannya. Bagaimana unit-unit tersebut akan dipilih? Apakah sumber data dapat digunakan? Metode apa yang akan digunakan untuk mengumpulkan data? 4. Organisasikan informasi untuk menyusun rekonstruksi unit studi yang koheren, terintegrasi dan baik. Laporkan hasilnya dan diskusikan signifikasinya. Kayak sudah tadi ini. Correlation research, tujuan untuk menyelidiki besarnya korelasi antara variasi dalam suatu faktor dengan variasi dalam satu atau lebih faktor lainnya. Faktor lainnya berdasarkan pada koefisien korelasi. Karakteristik yang pertama, sangat cocok digunakan apabila variabel-variabel juga yang telah sangat kompleks dan atau peneliti tidak memungkinkan melakukan penelitian dengan metode eksperimental dan pengontrolan terhadap manipulasi data. Yang kedua, memungkinkan pengukuhan secara simultan beberapa variabel dan saling menghubungkannya dalam keadaan yang realistis. Yang ketiga, hasil penelitian ini merupakan derajat saling hubungan daripada menanyakan ada tidaknya pengaruh seperti yang dikemukakan oleh rancangan penelitian eksperimental. Apakah dan pengaruhnya atau tidak? 4. Keterbatasan penelitian korelasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya mengidentifikasikan apa sejalan dengan apa penelitian ini. Tidak perlu mengidentifikasikan sehubungan apa yang sifatnya sebagai akibat. Metode ini kurang tertib dan ketat apabila dibandingkan dengan pendekatan eksperimental karena kurang melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebasnya. Gen C, metode ini cenderung akan mengidentifikasikan pola hubungan yang semu yang kurang variabel dan valid. Yang bagian D, pola saling hubungan sering tidak menentukan kabur. Bagian E, metode ini dalam penelitian sering memberikan rangsangan penggunaannya semacam pendekatan shotgun, yaitu memasukkan data tanpa pandang bulu dari sumber yang beragam dan memberikan interpretasi yang bermakna atau yang berguna. Langkah-langkah pokok, diinvestasikan masalah, lakukan pendataan perpustakaan. Rancangan pendekatan. A. Identifikasikan variabel-variabel yang relevan. B. Pilihan subjek yang memadai layaknya. C.
C. Pilihan atau kembangkan instrumen yang sesuai. D. Pilihlah pendekatan korelasional yang sesuai dengan permasalahan. 4. Kumpulkan data. 5. Analisis data dan interpretasikan hasilnya. 6. Tuliskan laporan. 6. Causal comparative research. Tujuan penelitian untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat melalui pengamatan terhadap akibat yang telah ada dan meneliti kembali faktor-faktor penyebab dari sumber yang dapat dipercaya. Hal ini sangat kontras dengan metode eksperimental yang mengumpulkan data melalui pengontrolan kondisi-kondisi pada waktu itu penelitian berlangsung. Karakteristik penelitian kausal komparatif bersifat ex post facto, yang berarti data yang dikumpulkan setelah semua peristiwa yang dipermasalahkan terjadi. Peneliti kemudian mencari satu atau lebih pengaruh-pengaruh tergantung variabel-variabelnya, menguji data dengan menelusuri kembali masa yang telah lalu untuk mencari sebab-sebab saling hubungan dan maknanya. Keunggulan-keunggulannya, yang pertama, metode kausal komparatif layak digunakan untuk berbagai keadaan apabila metode X yang lebih kuat tidak memungkinkan untuk dilakukan. A. Apabila penelitian tidak mungkin memilih, mengontrol, dan memanipulasi faktor-faktor penting untuk mempelajari hubungan sebab akibat secara langsung. B. Apabila pengontrolan terhadap seluruh variabel kecil satu variabel bebas sangat tidak realistis dan membuat pencegahan interaksi secara normal dengan variabel-variabel lain yang berpengaruh. C. Apabila pengontrolan lab untuk beberapa tujuan dan penelitian tidak praktis, mahal, atau secara etika dipertanyakan. 2. Hasilnya dapat bermanfaat sebagai informasi berkenaan dengan sifat-sifat gejala apabila sejalan dengan kondisi apa dan perputaran dan pola yang bagaimana semacamnya. 3. Perbaikan dalam hal teknik, metode, statistik, dan rancangan-rancangan dengan kontrol parsial pada akhir-akhir ini telah membuat studi ini lebih dipertahankan. 7. Experimental search. Tujuan penelitian untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara mengandalkan kepada satu atau lebih kelompok eksperimen atau lebih kondisi perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenal dengan kondisi perlakuan. Karakteristik yang pertama memerlukan pengaturan secara ketat terhadap variabel-variabel dan kondisi eksperimen, baik secara langsung, manipulasi, atau melalui randomisasi secara acak. Secara khas menggunakan kelompok kontrol sebagai garis dasar untuk dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang menerima perlakuan eksperimen. Rekomendasi pada pengumpulan data. Validasi internal merupakan sine qua non dari rancangan penelitian dan merupakan tujuan pertama dari metodologi eksperimental. Validasi internal ini menyenangkan apakah manipulasi eksperimental dalam studi ini benar-benar menimbulkan perbedaan. 5. Validasi eksternal merupakan tujuan kedua dari metode eksperimen. Validasi eksternal menyerahkan secara temuan-temuan penelitian tersebut dan dapat hasil-hasil tersebut digeneralisasikan terhadap keadaan-keadaan dan subjek-subjek yang serupa. 6. Dalam rancangan eksperimen klasik, seluruh variabel yang terkait disumbangkan dalam kecuali suatu variabel perlakuan yang disengaja manipulasi atau
variasi yang perluasan dari metode X seperti rancangan faktorial dan analisis Fans memungkinkan penelitian untuk manipulasi lebih dari satu varia atau lebih, memvariasikan secara bersama-sama lebih dari satu kelompok eksperimental. Hal yang demikian memungkinkan secara simultan menentukan pengaruh variabel utama perlakuan. B. Variasi yang bergabung dengan variabel-variabel kelompok variabel lainnya. C. Interaksi dari kombinasi variabel bebas dan atau klasifikasi variabel yang dilipat tentukan. Meskipun pendekatan eksperimental, seluruh variabel-variabel dengan relevan akan tetap pendekatan ini juga paling bersifat membatasi, deskriptif dan dibuat-buat. Hal ini merupakan kelemahan utama untuk mengimplementasikannya pada subjek manusia karena manusia sering berlaku lain jika tindak lakunya dibatasi, dimanipulasi atau ekspos dengan pengamatan dan evaluasi secara sistematis. Langkah-langkah pokok yang pertama lakukan telah eksploitasikan yang berhubungan dengan permasalahan. 2. Identifikasi dan definisikan masalah. 3. Rumuskan hipotesis, tentunya faktor-faktor yang berpengaruh, dan definisikan hasil istilah pokok dan variabel-variabel. Susun rencana eksperimennya. A. Identifikasi seluruh variabel non-eksperimen yang mungkin mengontaminasi eksperimen dan tentukan bagaimana untuk mengontrol variabel tersebut. B. Pilihlah rancangan penelitiannya. C. Pilihlah sampel dari subjek yang representatif bagi populasi. Tentukan subjek untuk kelompok kontrol dan tentukan kelompok-kelompok perlakuan eksperimen. Evaluasi eksperimen besar. Tujuan penelitian mendekati perkiraan untuk keadaan yang dapat dicapai melalui eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan atau memanipulasi seluruh variabel-variabel yang relevan. Peneliti harus secara jelas memahami kompromi-kompromi yang ada pada validasi internal dan eksternal rancangannya dan bertindak dalam keterbatasan tertentu. Beberapa karakteristik. Yang pertama, penelitian ekspor semua secara khas mencakup penggunaan praktis yang tidak memungkinkan untuk mengontrol seluruh variabel yang relevan kecuali beberapa dari variabel tersebut. Peneliti berusaha sedekat mungkin tahu kedekatan kondisi-kondisi penelitian yang sebenarnya secara hati-hati, memberikan gambaran perkecualian dan keterbatasan yang penting. Oleh karena itu, penelitian ini dikarakteristikkan dengan metode kontrol parsial berdasarkan pada identifikasi secara hati-hati terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi validasi internal dan eksternal. Kedua, perbedaan antara penelitian sebenarnya dengan semu adalah kecil, terutama apabila manusia sebagai subjek dilibatkan seperti dalam pendidikan. 3. Meskipun penelitian tindak action research dapat memiliki status ex semu, hal tersebut sering tidak formal sehingga perlu mendapat pengakuan tersendiri sekali rencana penelitian secara sistematik, menguji masalah validitas, menjauhi masalah intuitif dan dunia eksplorasi, maka awal dari metode eksperimental mulai terwujud. Ini mudah itu, terus semua tidak pilih-pilih ini banyak sekali ya. Tujuan penelitian untuk mengembangkan keterampilan atau pendekatan baru untuk mencekakkan permasalahan dengan penerbangan langsung di kelas atau dunia kerja.
beberapa karakteristik. Yang pertama, praktis dan secara langsung, relevan dengan situasi aktual dalam dunia kerja. Subjek kerjanya para siswa, staf, atau yang lainnya. Kedua, menyediakan kerangka kerja yang teratur untuk pemecahan masalah dan mengembangkan baru yang lebih baik daripada pendekatan improvisatif dan pragmatis yang secara khas sering dilakukan dalam pengembangan pendidikan. Cara penelitian ini juga eksplisit dalam arti bahwa penelitian tersebut berdasarkan pada pengalaman masa lampau. Eksperimen dapat adaptif, memberikan perubahan-perubahan selama masa penelitian, dan mengorbankan kontrol untuk kepentingan on-the-spot, eksperimental, dan inovasi. 4. Susun setting penelitiannya dan jelaskan langkah-langkah dan kondisi-kondisinya. Apakah ada sesuatu yang khusus utama yang akan dikerjakan dalam usaha mencapai tujuan diinginkan. Yang kelima, tetap kriteria evaluasi, teknik pengakuan, dan hal-hal lainnya untuk memperoleh feedback yang berguna. 6. Analisis data dan evaluasi hasilnya. 7. Susun setting penelitiannya dan jelaskan langkah-langkah dan kondisi-kondisinya. 8. Susun laporannya. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.